Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember. Dan karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Mari kita mulai. Menarik. Baik. Oke, di dasar deck kayak ada suatu tema gitu, perlu melihat tentang suatu hal, terutama tentang suatu hubungan ya. Karena apa? Di sini di dasar decknya ada Hermit. Hermit itu berbicara kayak perjalanan mengambil waktu sejenak, diam sejenak untuk melihat suatu hal atau merenungkan suatu hal tentang sebuah pembelajaran. Bisa juga ini seperti perjalanan spiritual juga bisa ya. Kayak mencari jawaban tentang pertanyaan besar di hidup kita. Mari kita bahas. Opportunity kamu adalah Ace of Wands, awalan baru yang menyenangkan. Kayak bisa jadi ini berhubungan dengan pekerjaan atau proyek kreatif kamu. Bisa juga ini suatu hal tidak terduga ya. Karena kalau aku bilang Ace of Wands di deck ini kayak kaget-kaget yang menyenangkan. Kamu tidak duga, ada sesuatu yang baru nih di bulan Desember buat kamu. Yang menjadi tantangan kamu, kenapa tadi aku bilang ada hubungannya dengan hubungan romantis? Karena di sini tantangan kamu adalah Ten of Cups. Ten of Cups itu seharusnya kartu yang vibe-nya menyenangkan, kebahagiaan sempurna, keluarga bahagia, hubungan yang harmonis. Tapi ini jadi tantangan kamu. Ada sesuatu tentang hubungan kamu atau keluarga kamu ya. Atau ada hal yang tadinya kamu pikir itu adalah kebahagiaan kamu, tapi entah itu menjadi hambar atau terjadi sesuatu di situ. Tapi apapun itu, ada hal baru yang menyenangkan ya yang mau datang di bulan Desember ini buat kamu. Lihat, terutama yang tadi aku bilang berhubungan dengan pekerjaan atau proyek kreatif. Di sini overall general energy kamu adalah Nine of Cups, King of Wands, dan Knight of Wands. Aku melihat pertama, di sini ada proses transformasi, ada proses evolusi ya. Dari segi karakter, dari segi kepribadian, dari segi pekerjaan juga. Karena di sini ada Knight, di sini jadi King of Wands gitu. Ada perubahan evolusi jiwa kamu atau ada perubahan dalam diri kamu gitu ya. Dan itu kalau berhubungan dengan pekerjaan atau nggak berhubungan dengan pekerjaan itu membawa kamu menuju sesuatu yang menyenangkan atau definisi bahagianya kamu. Lalu kelanjutan dari hubungan romantis. Di sini sesuatu yang tidak kamu lihat ya. Kayak ada suatu hubungan dan kayak salah satu orang di dalam hubungan itu kayak merasa capek gitu. Dia tidak didengarkan, tidak dimengerti, berusaha mengkomunikasikan apa yang dia mau dari hubungannya, tapi kok lama-lama capek ya, kok nggak ada perubahan. Di sini ada Six of Wands, ada Ten of Wands, dan Two of Cups ya. Dan tadi aku bilang sesuatu berhubungan dengan hubungan romantis kamu, atau yang berhubungan dengan hati kamu. Ketika kamu berusaha untuk mengkomunikasikan atau meminta pengertian dari pihak yang satunya gitu, tapi kamu nggak dapet itu. Dan itu bikin kamu di titik kamu capek gitu. Kamu capek untuk ngomong terus, untuk meminta pengertian terus, atau bertahan dalam situasi ini ataupun hubungan ini. Advice-nya buat kamu adalah gini. Advice-nya gini. Kamu perlu apa ya? Gini. Perlu melihat situasi ini dengan betul-betul. Karena di sini ada Two of Swords. Aku selalu bilang kalau Two of Swords itu kamu udah tahu sebenarnya kamu perlu memilih apa gitu. Kamu bukannya buntu atau nggak ada jalan keluar, kamu udah tahu sebenarnya, tapi kayak cuman butuh kejujuran sama diri kamu dulu. Kayak ini masih pas nggak ya di hati aku, masih pas nggak ya di hidup aku, apakah aku mau terus-terusan berada dalam situasi seperti ini. Makanya kamu perlu kejernihan dalam berpikir, perlu kejujuran, perlu bertanya nih, apakah situasi ini masih bagus buat aku atau enggak ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Kenapa ada Ten of Cups di tantangan kamu. Oke, tadi ada King of Wands, di sini ada Queen of Wands dan ada High Priestess. Misteri ilahi atau bisa jadi. Ya, ada sesuatu seperti yang tersembunyi tidak terlihat. Tersembunyi itu bukan berarti sesuatu yang sengaja ditutup-tutupin ya, bisa jadi memang ada pihak yang tidak jujur atau tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya perlu dikatakan. Atau bisa juga situasi ini masih buram nih buat kamu dan kamu butuh kejelasan. Yang tadi aku bilang kamu perlu jujur dan
jujur itu juga butuh keberanian gitu. Kalau misalnya kamu butuh tahu tentang situasi ini, tentang orang ini maunya apa, atau kamu berusaha mengkomunikasikan gitu, itu dengan Queen of Wands di sini kayak kamu perlu jujur, kamu perlu keberanian untuk mengkonfrontasi situasi ini, ya. Supaya apa? Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan dan situasinya clear buat kamu, karena kamu butuh nih kejelasan. Dengan Ace of Swords di sini, kamu butuh mengkomunikasikan tentang situasi apapun itu, baik hubungan romantis maupun bukan hubungan romantis ya, karena di sini ada yang capek sebenarnya. Tapi kalau kamu capek, terus kamu udah berusaha mengkomunikasikan tapi gitu-gitu aja, apakah kamu mau terus bertahan di situ atau enggak? Kan sebenarnya kamu punya kehendak bebas gitu. Kayak aku cuman menunjukkan nih situasinya seperti ini, selebihnya terserah kamu mau gimana dengan situasi itu. Dan kalau bicara soal progresi pekerjaan, karir, bisnis, finansial ya, dengan Ace of Wands di sini, lalu ada King of Wands dan Nine of Cups, aku melihat sebuah konfirmasi yang bagus ya, terutama untuk pekerjaan, untuk proyek kreatif kamu, untuk bisnis kamu menuju Nine of Cups, kamu kebahagiaan kamu. Kita konfirmasi si Nine of Cups-nya. Lovers-nya melompat. Ya kan? Nine of Wands-nya keluar 2 kali. Lalu Six of Pentacles, kayak yang tadi aku bilang, tadinya itu mungkin kebahagiaan kamu, tadinya itu menyenangkan buat kamu, tapi kok lama-lama bikin capek ya. Karena di sini ada yang nggak seimbang nih, ada yang kayak berusaha meminta pengertian, berusaha meminta perhatian, berusaha mengkomunikasikan apa yang dia mau, tapi tidak mendapatkan apa yang berusaha dikomunikasikan itu. Dan ketika kamu jujur dan membuat pilihan, kamu memberi ruang untuk semesta mendatangkan sesuatu hal yang baru, yang lebih baik, yang lebih pas buat hati kamu ya. Dan kalau misalnya berbicara aspek finansial, Six of Pentacles ini adalah sebuah konfirmasi yang bagus ya. Lalu kenapa di sini ada Ten of Wands? Capek, beban berat. Tapi angka 10 itu ada completion, kayak sebentar lagi itu akan berakhir atau menuju akhir. Six of Wands-nya keluar lagi. Hubungan kamu ini, lovers ya, hubungan kamu ini bikin capek. Dan kamu berusaha kayak, yang tadi aku udah bilang kayak jadinya aku ngulang-ngulang nih, kamu berusaha sih, lihat aku dong, mengerti aku dong, kenapa sih nggak bisa gitu, aku kan udah bilang ini berulang kali, ya. Sama mungkin juga konteks pekerjaan seperti itu, kamu mengkomunikasikan sama rekan kerja kamu atau masukan kepada atasan kamu, tapi kok keadaannya gitu-gitu aja. Lalu di sini kan Two of Swords tuh jadi advice kamu ya. Selain membuat pilihan dari hati, kamu juga berdamai gitu. Berdamai maksudnya gini, kalau misalnya ada situasi yang perlu kamu ikhlaskan atau ada orang-orang yang perlu kamu maafkan, menerima gitu, mengikhlaskan kalau situasinya seperti ini, ya udah kamu move on atau kamu bertahan dan berhenti mengeluh gitu. Two of Swords, Six of Cups, Four of Pentacles. Dengan Two of Swords di sini juga mungkin ya, si orang ini nih yang membuat, terutama buat konteks hubungan romantis, si orang ini yang bikin kamu capek. Mungkin dia akan datang lagi. Rekonsiliasi dengan Six of Cups dan Four of Pentacles, tapi gini, aku melihat kamu lebih kayak hati-hati sih, lebih kayak protektif gitu sama hati kamu untuk membuka pintu lagi nih buat orang ini datang lagi di hidup kamu atau masuk lagi atau menjalin komunikasi kembali, misalnya pun mantan gitu ya. Gak serta-merta, oh ayo kita balikan, enggak, tapi lebih kepada membuka pintu komunikasi dan ya udah coba aja dulu gitu. Bukan berarti langsung balikan, lebih kepada berdamai. Oke, waktu itu kita mulai baik-baik, ya udah sekarang kita baik-baik aja walaupun kita nggak langsung misalnya balikan gitu, jadi teman aja dulu. Yang penting kita nggak punya misalnya rasa marah, rasa dendam. Tadi aku bilang tuh of Swords itu bisa berbicara berdamai ya, berdamai tentang suatu keadaan. Ya udah, memang kalau memang
tidak bisa berubah, kita belajar untuk menerima gitu. Kita tahu batasnya di mana kita bisa mengikhlaskan sesuatu atau enggak tentang suatu situasi atau tentang suatu hubungan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.